Halo sobat pendengar setia, selamat datang di podcast Cahaya Akademisi, di mana kita akan berdiskusi ringan namun berbobot seputar peran mahasiswa sebagai akademisi muda yang berdedikasi. Aku, Bintang, akan menemani kalian, dan hari ini aku nggak sendiri, ada sahabat aku, ini Saira. Halo semuanya, salam hangat buat sobat pendengar. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Saira Aurelia Nafsa Bintang dari Prodi Tasawuf Psikoterapi. Terima kasih ya Bintang sudah mengundangku. Hari ini kita mau bahas topik menarik banget ya. Betul sih, kita akan ngobrol santai tapi mendalam tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa mengimplementasikan teori kepribadian tasawuf di lingkungan kita. Nah sih, buat pemanasan nih, mungkin kamu bisa jelasin dulu nih apa itu teori kepribadian tasawuf? Jadi, sobat pendengar, teori kepribadian tasawuf adalah konsep yang berkaitan dengan bagaimana manusia dapat mensucikan hati, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan mencapai kedamaian batin. Tasawuf itu menekankan aspek akhlak yang luhur seperti sabar, tawakal, ikhlas, dan zuhud atau kesederhanaan. Wah, menarik ya. Jadi tasawuf itu sebenarnya nggak cuma soal ajaran agama, tapi juga punya dampak ke kepribadian seseorang ya. Tepat Bintang, konsep tasawuf bisa membentuk kepribadian yang kuat secara spiritual dan moral. Kita diajarkan untuk menekankan ego, berbuat baik dan selalu menjaga hati agar tetap bersih dari iri hati, marah dan sikap-sikap negatif lainnya. Kalau begitu, sebagai mahasiswa yang katanya kaum intelektual, apa sih yang kita lakukan sebagai akademisi dengan ilmu ini? Ini pertanyaan yang bagus Bintang. Sebagai mahasiswa, kita punya peran penting untuk membawa perubahan positif di lingkungan kita. Teori kepribadian tasawuf ini bisa kita dedikasikan dalam 3 aspek: diri sendiri, kampus, dan masyarakat. Oke, coba kita bahas satu-satu ya, mulai dari diri sendiri dulu. Nah, yang pertama itu perubahan diri sebagai akademisi. Kita harus belajar mengenali ego, misalnya dalam perkuliahan. Kita harus terbiasa menerima kritik dengan ikhlas, gak mudah tersinggung, dan selalu memperbaiki diri. Dalam tasawuf, ini disebut mujahadah atau perjuangan melawan hawa nafsu. Iya ya, banyak teman mahasiswa yang kadang gampang marah atau patah semangat. Padahal kalau kita bisa lebih sabar dan tawakal, semua terasa lebih ringan. Betul, dengan mensucikan hati, kita bisa jadi pribadi yang lebih sabar, penuh empati. Akibatnya pergaulan kita menjadi lebih sehat. Kalau di lingkungan kampus nih gimana caranya kita bisa menyebarkan nilai-nilai tasawuf? Banyak cara Bintang. Pertama, kita bisa jadi contoh dengan bersikap santun dan rendah hati di antara teman-teman. Jangan sombong walaupun kita pintar. Kedua, bisa membentuk komunitas diskusi kecil tentang pengembangan diri dengan keilmuan tasawuf. Tujuannya untuk saling mengingatkan bagaimana mencapai keseimbangan antara ilmu dunia dan kedamaian batin. Bagus banget idenya kadang mahasiswa sibuk mengajar prestasi akademik sampai lupa pentingnya ketenangan hati. Benar, disinilah teori kepribadian tasawuf berperan. Kita ajarkan bahwa sukses itu nggak cuma IPK tinggi, tapi juga soal menjadi manusia yang punya akhlak mulia. Sekarang bagian terakhir nih bagaimana kita bisa menyebarkan nilai-nilai kepribadian tasawuf ke lingkungan masyarakat? Di masyarakat, mahasiswa bisa berperan sebagai agen perubahan. Caranya, kita bisa mempraktikkan nilai-nilai seperti sabar, empati, dan tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, membantu tetangga yang sedang kesusahan, menekankan konflik dengan bijak, atau menyebarkan semangat kebersamaan di lingkungan sekitar. Jadi intinya, nilai tasawuf ini bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah di lingkungan ya. Misalnya, ketika ada orang yang egois atau mudah marah, kita bisa menjodohkannya sikap sabar dan pemaaf. Tepat sekali, nilai-nilai tasawuf itu sederhana tapi dampaknya besar. Kalau kita sebagai mahasiswa mulai menyebarkan energi positif ini, perlahan-lahan lingkungan kita akan menjadi lebih harmonis. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan ya Jadi jelas ya, sebagai mahasiswa kita nggak cuma belajar teori di kelas, tapi juga punya kewajiban menerapkannya dalam kehidupan.
Betul banget Bintang. Sobat pendengar, mari kita mulai dari diri sendiri. Perhatikan nilai-nilai tasawuf seperti sabar, ikhlas, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Kita mungkin hanya satu orang, tapi satu perubahan bisa menginspirasi banyak orang. Setuju sih, terima kasih ya Sobat pendengar sudah mendengar episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik dan menjaga hati. Sampai jumpa di episode selanjutnya.